nasihati nih yang namanya Salah Saukia. Dia kan ngerti agama. Ya, asalnya juga dari Aceh. Sholatnya Masya Allah. Ya kan, kok bisa berangkatin seorang waria menggunakan pakaian perempuan, ya kan, masuk ke saf perempuan, apalagi dia ke Masjid Kuba juga di saf perempuan, sholat di Madinah di saf perempuan. Kok bisa lo ngasih umroh ke waria? Sebetulnya nggak ada masalah kalau ngasih umroh ke waria, asal si warianya ini berangkat umrohnya dengan menggunakan pakaian laki-laki sesuai sama kodratnya gitu. Jadi adik-adiknya Sela Saukia juga nggak usah bikin-bikin story begitu gitu. Nanti kalau saya marah gimana? Sela Saukia, saya ngomongin yang sesuai faktanya bahwa memang betul sudah valid yang memberangkatkan, yang memfasilitasi dan lain-lain itu ya Sela Saukia. Ini ketahuan guys. Coba kalau nggak ketahuan, dia akan menutup rapat cerita itu, rahasia itu entah sampai kapan. Bener nggak? Coba omongan gue bener nggak? Ini karena ketahuannya pun itu dari hati gue. Hati gue bergerak kayak ini siapa ini yang ngeberangkatin? Cuman itu aja. Nggak taunya Tuhan mah baik, keluar SS Travel, sudah itu. Jadi nggak ada yang ngejelekin Sela Saukia. Keluarganya juga jangan sok-sokan bikin story, ya kan. Harusnya kalian nasihatin yang namanya Sela Saukia. Kalian kan mengerti agama semua. Kalian bukan orang nggak ngerti agama. Mereka ngerti agama, kalian nasihatin yang namanya Sela Saukia. Kenapa kok kamu begini, kok umroh ini, kok kamu punya brand sampai Sela Saukia itu kan kalau bikin produk itu kan jor-joran ya. Dia sampai ke Maldives lah untuk foto doang. Masa nge-brand ambasadorin waria? Kalian mau pakai make up yang brand ambasadornya waria, tukang ribut, tukang menghina anak kecil? Mau kalian, saya tanya, mau nggak? Terus kalian mau pakai travel yang sudah memberangkatkan seorang waria yang di sana pun malah mengonyok-onyok agama Islam, sholat di tempat perempuan, ambil mikot di tempat perempuan, masuk ke sah perempuan, ambil wudhu di tempat perempuan. Saya tanya, dia yang menghancurkan bisnisnya sendiri, dia yang menghancurkan brandnya sendiri. Saya sampai sekarang belum ngomong loh apa-apa, baru ngomong apa yang sudah beredar di halayak ramai. Ternyata si Sela Saukia udah memberangkatkan, dikasih uang jajan, difasilitasi pesawat, hotel, tuh. Saya belum ngomong loh, yang lain-lain baru cerita tentang itu. Jadi jangan sok-sokan ikut-ikutan keluarganya Sela Saukia. Kalian tuh harusnya sadar diri. Nah, kalian nasehatin yang namanya Sela Saukia gitu. Memang kita nggak bisa yang namanya bilang ke Sela misalnya jangan dibiayain, kan duit dia juga, bukan duit gua, ya kan. Cuman caranya salah gitu loh. Sebetulnya banyak sih waria yang patut ditolong, tapi bukan waria Isa Zega. Bukan, salah dia salah sasaran. Dia bantuin orang tapi dia salah sasaran. Padahal Sela Saukia tahu loh, Isa Waria Zega ini sedang dalam proses hukum. Dia sedang pemanggilan kedua. Sekarang dia diumpetin tuh, Isa Waria Zega tuh ternyata kan yang beliin tiket itu kan Sela Saukia untuk pulang ke Indonesia, ya kan? Ternyata dia itu sehari sebelumnya sudah sampai Jakarta. Harusnya kan tanggal 21 sampai tanggal 20 bener-bener tanggal 20 dia sampai Jakarta, tapi dia ganti pesawat. Berarti kan yang ngurus Sela Saukia lagi. Pokoknya gue cuma kasih tahu buat kalian yang ngumpetin waria Isa Zega. Waria Isa Zega itu sudah di Jakarta, guys. Postingan-postingan dia itu adalah video-video zaman dulunya. Ya, jadi Isa Waria Zega itu sudah di Jakarta per tanggal 20. Ya, dia mengganti pesawatnya saat di Kuala Lumpur. Oke, nah gue cuma mau ngasih tahu, barang siapa yang ngumpetin waria Isa Zega, dia itu sedang dicari polisi. Kalau sampai kalian ikut serta ngumpetin si waria ini, kalian akan berhadapan dengan hukum. Kalian cek Google, baca siapa yang ngumpetin orang yang sedang berkasus sama pihak kepolisian, itu ada pidananya. Gitar, genjreng. Saya nggak pernah ngapa-ngapain Sela Saukia, tidak pernah. Apa-apa saya bantu. Dia nangis-nangis,
Skincare-nya di review Doktif, gua yang tolongin, Dok tolonglah jangan digituin Sela. Pure dari pertemanan, tidak ada uang 1 sen pun. Makanya waktu kemarin viral masalah Waria Sazega ini diberangkatin umroh sama dia tuh, sama Sela Saukia tuh, gue diem sehari. Gue diem sehari tuh gue merenung gitu. Kenapa sih kok dia begini dengan apa yang sudah gue lakukan untuk dia, dengan gue jagain brandnya, kok dia giniin gue, kok harus begini jalannya, kenapa ya? Gue sampai mikir tuh sehari tuh. Tapi kan DM banyak banget tuh masuk. DM masuk, terus gue coba untuk live. Pas gue lagi live juga gue dibilang, oh itu pakai SS Travel diem aja ya, berangkatin umroh Waria ya. Gue tuh diem tuh seharian tuh, gue diem, gue merenung gitu kan. Kenapa ya kok Sela Saukia beginiin gue? Padahal gue udah baik banget sama dia, gue bantuin dia untuk jangan disikat lagi sama Doktif. Kayak mana ya, kayak dilempar tai ini muka gitu loh. Gue tuh tahu dia yang berangkatin aja, gue telepon sama dia aja, gue bener-bener kayak nggak punya tulang, kayak nggak tahu lagi menghela napas aja gue susah, kayak gue susah banget saat itu. Nah sekarang gue udah mulai tenang ya kan, udah bisa mikir. Makanya gue ngomong sama kalian, gue tuh tidak tahu kalau yang berangkatin Sela Saukia itu yang berangkatin Waria Sazega itu Sela Saukia. Gue tuh baru tahu di hari Senin jam 9 malam dari orang yang gue mintain tolong gitu. Langsung gue kirim ke dia banyak penyangkalan. Pokoknya ini orang Sela Saukia ini bohong terus. Gue telepon hari Senin, gue tanya, dia bilang katanya cuma ngasih uang doang. Terus Selasanya telepon lagi, ini kok gue dapet informasi lagi bahwa yang ngeluarin visa itu Sela Saukia kok, bukan Dream Tour gitu kan. Baru ngomong iya itu diatur sama tim aku nggak tahu apa-apa. Jadi dia kayak ngebuang permasalahannya ke timnya. Terus abis itu hari ketiga ditanya lagi, gimana sih ceritanya kok begini? Terus gue punya janggal kan, coba aku mau tanya Kasel gitu. Soalnya si Waria Sazega ini kok tiba-tiba dia beli mobil, dia begini, dia begitu, uang dari mana? Baru dia ngomong, iya 2 bulan lalu aku kontrak dia jadi BA SS Your Skin. Pantes si Waria itu lagi bikin video pas saat di Madinah, kok ada SS Your Skin pensil alis, padahal itu belum keluar. Tapi udah ada di bencong itu, gua capture, gua kirim ke dia kaget. Aku nggak tahu, nggak ada yang kirim. Dia lupa sama apa yang diomongin, bahwa si Sazega ini udah dijadiin brand ambassador sama Sela Saukia. Jadi Sela Saukia ini apa yang diomongin hari ini, besok ditanya lagi dia lupa gitu. Dia kemakan omongannya sendiri, dia kemakan sama permainannya sendiri. Ternyata dia ngebeain brand, jadiin si Waria Sazega ini brand ambassador SS Your Makeup. Ditanya nih sama gue, kita telepon tuh berempat. Yang satu lagi gue nggak usah sebutin siapa orangnya. Dr. Oki, gue, Sela Saukia sama satu orang lagi ya. Gue tanya baik-baik, Kasel kok ini ada SS Your Makeup loh di Madinah dipakai sama si Waria. Aku nggak tahu Kak Niki, sumpah demi Allah aku nggak pernah kirim. Dia bawa Allah kan, sumpah aku nggak buka, kok dia bisa dapetin itu ya. Terus gue bilangin, oh mungkin dia apa udah beli kali, apa bagaimana, minta sama orang gitu kan. Udah nih telepon nih sama berempat nih. Sorenya gue masih ngeganjel. Gue telepon lagi Dokter Oki. Kenapa sih kita telepon selalu bertiga atau berempat? Biar ada saksi. Ya karena kalau berdua doang nanti dibilangnya gue nambahin omongan lah, gue fitnah, nggak mau gue, biar ada saksi dengerin. Sorenya telepon lagi. Kasel ini sebenarnya gimana sih kok? Gue ulang kan videonya si bencong itu, gue ulang. Kok dia ngambil videonya tuh pas banget ke pensil alisnya itu loh, kayak set Sela Saukia Your Skin gitu yang masih ada kotaknya. Kalian lihat di TikToknya si bencong itu ya. Gue masih ganjel dalam hati tuh, kayak nggak mungkin kok seorang Waria Sazega di Madinah, ceritanya dia pengen pakai hijab gitu, lagi preparation gitu kan. Kok videonya handphonenya di ke SS Your Skin yang ini yang pensil alis kan. Terus gue tanya tuh sore, Kasel jujur aja udahlah, Kasel udah kepalang tanggung, udah basah, udah nyebur, udah jangan ada yang dirahasia-rahasian lagi. Udah akhirnya dia cerita di situ.
Iya, aku nge-BA-in dia jadi BA brand ambassador untuk makeup aku. Wah, di situ hati gua langsung gitu. Iya. Langsung gue kayak nge-freeze, ngerti nggak? Anjing, kata gue. Kapan itu? 2 bulan lalu. Lah itu kan lagi huru-haranya si bencong itu ngata-ngatain Mbak Sandi. Anaknya dikata-katain di dalam kandungan. Gak lama anak gue yang dikatain sama dia. Kok bisa Kak Sel? Gue sampai bilang begini. Kok bisa? Gue cuma ngomong itu doang. Gak ada yang lain. Lu tanya ya masalah Sokia. Lu tanya sama dokter Oki. Saya itu aja yang gue tanyain. Udah. Parah kan? Gue juga sampai detik ini aja gue masih nggak nyangka. Gue nggak tahu ya maksud dan tujuan dia ngedeketin gue tuh untuk cari aman atau apa. Tapi gue tuh selalu welcome aja gitu sama orang yang padahal dia tuh gue masukin ke link Sela Saukia tuh saat berteman sama gue masukin dia loh ke link, masa gue kenalin dia ke orang-orang yang bagus. Sampai Zack, kalian tahu Zack kan, sahabat gue tuh. Gue bilang, Zack ayolah ketemu sama Sela, ayolah aku kenalin segala macem. Dia tuh selalu bilang gini, tar dulu deh, jangan dulu deh, tar dulu deh, jangan dulu deh. Dah, ada gak ketemu-ketemu. Sampai suatu ketika gue mau tes food buat Mi Ami kan mau launching bentar lagi. Iya, Sela Saukia sama Madam Sani, itu orang-orang bagus semua gitu loh. Sekarang mereka kecewa semua, gak usah mereka. Orang-orang yang gue ceritain, Sela Saukia tuh baik tahu, Sela Saukia tuh begini-begini pun semua kecewa sama gue. Gue kalau orang tanya gitu, gimana Sela Saukia, baik banget, masya Allah, sholatnya rajin. Selalu gue bilang gitu, nggak taunya gue digituin. Ya udahlah, begitulah kurang lebihnya. Gitu. Jadi yang kalian bilang saya tahu tapi saya diam aja, enggak, saya nggak tahu. Saya taunya tuh saya cari tahu sendiri. Jadi yang kesebar itu tuh saya yang cari tahu, nggak tahu siapa yang nyebarin. Sampai akhirnya gue posting juga gitar. Reaksi dokter Oki gimana? Wah, dokter Oki kecewa banget. Kecewa sekali dia. Doktif apalagi. Dia maki gue malah. Tuh kan udah dibilangin dia itu licik apa segala macam. Iya dok, mohon maaf. Gue cuma gitu doang. Sandi orang baik. Sandi Purnamasa orang baik. Sandi juga, si Bumil tuh juga shock semua, nggak ada yang nggak shock. Mungkin kalian juga shock. FS ketawa aja, nggak ada yang nyuruh dia nggak boleh ketawa. Ketawa aja, bila perlu dia harus ketawain dirinya sendiri. Ketawain dirinya sendiri. Mbak Sandi gimana? Dia shock juga. Dia telepon gua tuh lama, berjam-jam. Dia shock, intinya dia shock. Tapi sebetulnya memang gimana ya, Sela Saukia ini juga bingung juga dia yang ada di isi otaknya ya. Apalah yang di isi otaknya. Kalau dia mau bantu orang sebetulnya banyak kok yang bisa dibantu untuk diberangkatkan umroh. Banyak waria yang pasti pengen umroh dengan menggunakan pakaian laki-laki karena itu yang dia mau gitu kan. Tapi kan bukan untuk si waria Isa Zega ini. Waria Isa Zega ini kan pasti bikin ulah. Pasti dia gak mau pakai baju laki-laki walaupun kodratnya dia laki-laki. Gak ngerti lah isi otaknya apa. Tapi untung dikasih tahu cepat gitu. Dan gue juga ngomong sama Sela waktu kemarin. Sekarang gue udah gak mau baca lagi WhatsAppnya. Kemarin tuh dia ada WhatsApp gue panjang lebar ya kan. Tapi gue nggak baca sampai sekarang. Sebelum berangkat ke Thailand 2 hari yang lalu, itu gue teleponan sama dia terakhir. Gue cuma bilang, ini karena ketahuan, karena gue cari tahu. Bayangin kalau ini tidak ketahuan, Kak Sel.
Kak Sel pasti akan menyimpan rapat-rapat rahasia ini sampai mati. Iya kan? Kalau ini nggak ketahuan, disimpannya rapat-rapat ini rahasia. Terus gue mau dijadiin brand ambasadornya SS Your Skin. Ternyata si Waria Sezega juga brand ambasadornya SS Your Skin. Najis banget gue satu ini sama dia alma mater. Nggak mau. Lagian yang enggak aja. Banyak kok Waria yang cantik-cantik. Yang cantik, yang attitude-nya bagus, yang berpendidikan. Banyak. Harusnya cari waria-waria yang smart gitu. Buat untuk memperlihatkan produknya ini bagus gitu. Bukan ke Waria Isazega. Yang ada produk lo hancur. Mempresentasikan, betul, mempresentasikan. Gue ribet banget kalau ngomong R-nya banyak. Adanya sindir Kaniki, itu adanya bukan nyindir gua tapi nyindir kakaknya, mungkin lebih tepatnya kakaknya. Terus gimana hubungan sama Sela? Gue gak mau berhubungan sama dia lagi. Cukup. Kalau gue tuh orangnya sedari dulu ya, ini percaya atau enggak terserah ya. Gue tuh dari dulu kalau gue bilang enggak ya enggak. Kayak misalkan gue gak mau berteman lagi sama si anak durhaka, ya gue tidak akan mau gitu. Gak akan, gue gak mau ngelihat mukanya aja gue gak mau, nyebut namanya aja gue gak mau, tahu kabarnya aja gue gak mau gue semua. Gue orangnya kayak gitu, gue gak bisa dua kaki gitu, kesini hayu kesitu hayu tuh gue gak bisa. Gue gak mau gitu. Sekarang mah berteman, kan bener kata gue, mendingan kita tuh berteman sedikit aja, banyakin duit. Kadang-kadang memang kita tuh harus diuji dulu ya, maksudnya harus dikasih lihat dulu yang bener gitu, supaya untuk ngejauhinnya juga enak. Karena kalau gue tuh sifatnya tuh harus kena dulu ke gue sendiri, baru gue bisa lepas. Kalau cuman kata orang gitu kan, bukan nggak ada juga yang ngomongin waktu gue deket sama Sela, orang-orang dari Aceh tuh pada ngomong begini. Tapi kalau gue kan yang gue lihat dari mata gue, yang gue rasakan dari hati gue gitu kan, dia baik, sholatnya rajin. Ya kalau untuk masalah agama dia oke. Tapi ternyata ya begitu guys gitu. Memang harus kena diri. Kalau sekarang kan ngelepasnya enak gitu. Nah dia juga nggak bakalan gue tolongin lagi, atau dia minta tolong sama gue juga gue nggak akan bantu. Gue nggak akan. Gue tuh orangnya cut off banget. Orangnya butuh validasi ya kan. Dia tuh lagi cari muka, dia tuh lagi carmuk dia tuh ya kan. Karena ulahnya sendiri. Dia tuh selalunya bawa-bawa anak. Anaknya sendiri aja bisa dia brainwash untuk kebenci orang, apalagi anak gue yang di brainwash sama dia untuk ngebenci ibunya, sama yang dia lakukan ke ibu kandungnya gitu kan. Dibully kan kemarin gara-gara ngajakin tinju, padahal gue kan nggak pernah ribut sama anak kecil, tapi anaknya ikut-ikutan. Ya udah dibully lah sama netizen, makanya tayang lah foto itu gitu. Dan dia tuh kalau bikin caption memang paling pinter dia tuh, si nenek tua itu, si nenek-nenek yang durhaka sama ibunya tuh paling pinter kalau bikin caption dia.
Padahal kan yang cut off pertemanan kan gua unfollow dia, gua unfollow keluarganya, gua unfollow lakinya yang ngemaki-maki anak gua Aska. Anak gua dibully sama itu laki Winnie. Ulang tahun anaknya, anak gua dateng, anak gua ditaruh di tempat duduk paling belakang, dipisahin sama temen-temennya, diasingkan. Katanya dia sayang sama anak gue, tapi ya begitu keadaannya. Makanya kadang gue bingung sama si nenek-nenek tua bangka itu yang durhaka sama ibunya itu. Kenapa dia tuh begitu ya juga ya? Gak usah malu kalau dibuang sama Nikita Mirzani itu, gak usah malu. Jangan seolah-olah lu yang memutuskan pertemanan. Enggak, gue. Teman-teman lu aja tahu kok sahabat-sahabat lu tuh. Malah lu nyuruh salah satu sahabat lu tuh telepon gua suruh tabayunin. Gak mau gue bilang sama temen lu tuh yang depannya A. Gue bilang gak mau gue kak. Gak mau gue berteman sama dia lagi. Gue gak mau kenal sama dia lagi. Gak mau gue. Dianya kejang-kejang. Sekarang kan beberapa sahabat gua, beberapa teman-temannya dia juga kan udah banyak yang unfollow dia kan. Itu bukan karena gua suruh teman-teman gua atau sahabat gua unfollow, enggak, karena mereka lihat sendiri, mereka merasakan sendiri, oh ternyata perempuan ini manipulatif. Gua berteman lagi sama gua. Lihat bisnisnya ada yang jalan nggak? Salon-salon franchise-nya tutup semua. Tinggal satu doang yang di BSD. Selebihnya tutup. Sejak gua nggak mau berteman sama dia lagi, semua franchise tutup karena dia nggak bisa jalanin bisnis, guys. Ini gua kasih satu rahasia ya. Dulu sebelum COVID itu dia sempet waktu masih temenan ya, ini kita ceritanya waktu masih temenan. Dia tuh kan selalu tanya gua gitu, lagi ngapain apa segala macem, mau bikin apa. Nah, gue masih dengan polosnya gue bilang gini, kayaknya aku mau bikin slim deh, aku mau bikin obat pelangsing gitu kan. Soalnya kayaknya nih COVID ini nih orang pasti banyak makan di rumah nih, badannya pada gembala gitu kan. Udahlah gue ngomong dengan polosnya gitu ke si Fitri anjing ini ya. Gue ngobrol dengan polosnya, masih ada WhatsApp-nya. Juga ternyata slimnya. Bayangin, coba ternyata dia diam-diam dia bikin usaha yang produk yang sama kayak gue. Coba. Ini gue kasih tahu aja, udah biarin. Biar kalian pada tahu deh betapa gue blow on-nya dia, dan dia tuh nggak, otaknya tuh nggak bisa jalan tuh. Nah itu. Udah kan sebulan dia launching ya. Wah, tim gue kaget semua. Tim gue kaget, semua orang kaget. Hah? Dia ngeluarin SIM juga katanya. Hah? Gue cek kan, oh iya anjir kata gue gitu ya. Wah udah, gue sebenarnya udah gedek sama dia kan. Tapi ya udah, gue senang tuh kalau head to head begitu kan. Akhirnya keluar tuh herbal gue, herbal dia nggak laku. Lihat herbalnya, ada nggak dia jual lagi? Nggak ada. Skincare-nya ada nggak dia jual lagi? Nggak ada. Nggak laku. Gue demen tuh kalau disuruh head to head begitu, gue demen. Oh cara lu begitu, lo ambil ide-ide gue semua. Oke ayo kita head to head. Dia tanya terus kan, gimana penjualan? Bagus lah penjualan gue. Kalau gue kan gue minum bener itu. Gue kalau jualan produk itu ya produk itu gue pakai. Jadi gue bisa mempromosikan dengan gampang bagaimana cara bekerjanya di badan. Properti gimana? Dia nggak punya properti guys. Dia itu cuman sales perumahan, tapi dia pengen ala-ala ada di, bukan sertifikat ya. Jadi kan kalau rumah itu sebelum jadi hak milik kita kan apa namanya tuh. Nah dia tuh ala-ala pengen ada di situ namanya. Tapi bukan properti dia tuh nggak punya banda guys. Dia tuh rumah yang ditempatin sekarang aja ya, yang ditempatin sekarang kalau kalian lihat tuh IG-nya yang sering foto depan rumahnya dia tuh, itu bukan rumah dia guys, itu rumah harta gono gini ya, lakinya yang sekarang sama mantan istrinya yang di Bali. Dia nggak punya apa-apa. Apa dia?
Kalaupun dia bisa beli sesuatu, ya itu dari hasil nipu orang. Sosokan orang diajak investasi, sosokan orang disuruh taruh uang di usaha yang mau dia jalanin. Jadi dia gini tuh. Jadi dia gini nih cara kerjanya nih. Misalkan ke framing lah sama gayanya dia yang kemana-mana pakai blazer gitu kan. Terus dia bisa foto sama ibu jenderal ini, ibu jenderal itu. Padahal cuma foto doang, dia nggak kenal guys, nggak kenal. Ya yang kenal ibu-ibu jenderal tuh temen gue si Zack ya. Jadi pengusaha-pengusaha kampung di luar sana nih ke framing seolah-olah wah keren ya dia ini gitu kan. Nah terus si Fitri Anjing nih eles-eles lah ngomong aku mau bikin usaha ini, tapi dia mau bikin usaha tuh dia nggak pernah mau taruh uang di usaha itu ya, tapi dia cari investor untuk taruh uang ke usaha yang mau dia bikin. Paham nggak maksud gue nih sampai sini? Paham nggak? Nah seolah-olah dia pun naruh dana di situ, padahal dia nggak ada dananya di situ. Nah dia carilah nih orang-orang blow on yang bisa diperes, yang bisa dikelecehin, yang bisa ditipu sama dia. Paham nggak? Seolah-olah ini usaha nih udah mau jalan, padahal belum, nyampe ke otaknya dia aja belum, gitu loh. Itu caranya dia begitu. Kayak dia punya klinik, itu bukan klinik dia. Dia tuh sosokan pura-pura itu punya dia supaya ada orang mau taruh uang ke tempatnya itu. Yang punya klinik itu namanya Joy. Tuh gua kasih tahu tuh. Salon tinggal satu, franchise-nya udah tutup semua. Lu cek aja semua tuh, nggak ada. Nih contoh lagi, dia tanya gua waktu itu, bikin bisnis apa ya gitu kan, yang pasti orang pakai terus. Gua muter otak nih, yang pinter tuh gua guys. Gua kasih tau, mungkin karena gua ada darah Minangnya kali ya. Darah Minang itu kan Padang tuh kan jualan ya, otak muter gitu kan, duit pokoknya yang jadi duit apa gitu ya. Dah terus gue mikir, gue pagi-pagi gue kasih tahu dia, gimana kalau kita bikin aja yang namanya baju tidur untuk anak-anak, itu pasti dipakai tiap hari tiap malam, gue bilang gitu kan. Udah gue panggil temen gue yang jago bikin baju ya, Mbak Tari namanya itu. Udah tuh ngomong ya bikin bajunya kayak begini ya, jadi kan baju tidur untuk anak-anak, bener nggak? Itu dari gue idenya. Terus sekarang IG-nya diambil sama dia untuk dipromosiin tas apalah itu namanya. Itu pakai IG gua, pakai IG baju tidur yang gua bikin. Ya betul tuh baju tidurnya itu namanya. Anaknya berangkat sekolah ke luar negeri, guys. Itu gratis guys, sekolah ke luar negerinya itu, kuliahnya gratis. Dia mana mampu nyekolahin anaknya kayak gua bayar gitu, mana mampu. Gratis itu. Makanya anak tuh jangan dibawa-bawa dalam permasalahan orang dewasa. Fit anjing ya, biar anak lu tuh belajar. Sayang loh, itu kan gratis sekolahnya. Tapi kalau sekolahnya udah nggak gratis lagi, siapa lagi yang mau ditipu manusia sama lu? Orang udah pada tahu, udah banyak yang tahu. Kayak baju kan dia seolah-olah sekarang lagi bikin baju tuh sama perempuan bodoh juga itu. Itu idenya juga ngambil dari ide orang. Dia tuh nggak punya ide guys. Sukanya ngejeplak, ngambil ide orang. Nah itu dah. Itu juga yang di baju itu dia nggak naruh uang sama sekali. 1 sen pun nggak naruh uang. Gitu. Masalahnya apa sih kok bisa nggak berteman lagi sama dia? Masalahnya soal kejujuran guys. Soal kejujuran. Dia tuh padahal waktu gue ditahan di Serang nih ya, gue tuh udah bilang sama dia, bisa nggak kalau kesini jangan bawa wartawan melulu? Bisa nggak? Karena gue ini capek banget, jadinya dipersulit segala-galanya gue tuh di Serang gara-gara wartawan ada di situ terus. Jadi dia setiap datang tuh kayak mau jenguk gua tuh bawa wartawan kayak gitu-gitu. Yang lebih fatalnya lagi soal uang. Yang lebih paling gue benci, akhirnya gue nggak mau lagi lihat muka dia, gue nggak mau sebut nama dia, gue nggak mau
nggak mau tahu tentang dia, gue unfollow semuanya, ya gue blok, malah gue blok ya kan, gara-gara anak gue dimaki sama lakinya dan dia tahu tapi dia ngebiarin, diamin aja gitu. Nah, semenjak itulah gue nggak mau lagi gue najong. Gue kalau gue ketemu dia aja gue ogah. Gue kalau diwawancara soal yang gue unfollow dia aja gue kagak mau. Bukan gue takut. Orang udah geli, udah jijik tuh beda ya, say. Sama takut tuh beda. Tapi kan gue diem. Gue 2 tahun tuh gue disindir-sindir dia saat live di IG. Gue disindir, gue diem selama 2 tahun. Memuncaknya tuh waktu gue lagi kumpul sama ibu-ibu di sekolahan. Dia ibu-ibu ini bukan 1-2 orang yang ngomong ya. Kita kan punya grup ya. Di setiap sekolah itu kan kita punya grup tuh, grup parents kan. Pada ngedeketin gue ngobrol. Tadinya ngobrol biasa. Terus ada satu yang nyeletuk gini, aku kasihan lo waktu itu sama Aska, nggak tega aku katanya gitu kan. Kenapa mbak? Iya, Aska ditaruh di belakang, diasingin, dijauhin sama temen-temennya. Terus ibu yang lain, iya Mbak Niki, karena kita mau ngomong, cuma gak enak kalau ngomong di WhatsApp gitu kan, enaknya ketemu. Langsung memuncak gua. Nggak cukup lu ya, laki bini maki-maki anak gua si Aska sampai dia nangis, nggak cukup. Disitulah gua mulai speak up soal dia. Ya karena gua nggak mau, saya apa urusannya anak gua dimaki, apa urusannya anak gua diasingin sama temen-temennya. Apa urusannya? Nggak ada urusannya. Gue tuh nggak pernah ya mengikut campurkan anak-anak gue dalam urusan dewasa. Nggak ada. Gue nggak pernah maki-maki anak, apalagi anak dia, anak orang nggak pernah. Anak gue aja sendiri nggak pernah gue maki. Nggak. Dimaki kenapa? Lu tanyalah sama lakinya tuh yang pengangguran, kenapa? Dimaki anak gue sampai nangis kejer. Untung ada Teh Ati saksinya, dia yang nganterin. Soalnya anak-anak gue kan kalau pergi kemanapun pasti ada satu yang ikut. Gak ada, gue nggak mau, nggak boleh say. Kita kalau berantem sama orang dewasa ya berantem aja gitu. Jangan bawa-bawa anak gitu. Itulah kurang lebih guys. Kan dia posting foto, biarin aja, dia butuh validasi guys. Karena kemarin anaknya habis dibully, ikut campur urusan orang dewasa. Masa anaknya nantangin gue tinju? Kan gue gak pernah berantem sama anak kecil. Ya gue ngomong lah di story, gue gak pernah ribut sama anak kecil. Lagian yang gue tantangin ibunya, kenapa anaknya yang turun tangan? Gak ada, gue gak mau berantem sama anak kecil gitu. Akhirnya dibully lah anaknya tuh. Ya dibully anaknya tuh. Mungkin dia merasa bersalah kali ya. Ya mudah-mudahan tuh si Fitri merasa bersalah kali ya, Fitri anjing tuh ya, merasa bersalah kali sama anaknya. Akhirnya anaknya dibully satu Indonesia kan. Bikinlah dia postingan itu, pajang-pajang lah muka Eke. Enggak, gue gak peduli. Kalian jangan terpengaruh juga guys. Tipu daya muslihat, alah udah kebaca, dia mah udah kebaca sama gue. Bayangin, kalian tuh jangan sok-sok mengenal dia, baru temenan setahun sok-sok mengenal. Gue ini udah mau 5 tahun. Dulu tuh gue kayak biji sama dia, jadi yang lebih tahu tuh gue. Jadi kalau ada yang mendeklar, ada tuh cewek tuh berhijab juga tuh, entahlah hidupnya kayak gimana. Udah setahun kenal sama dia orang yang gue nih 5 tahun, udah kayak biji. Gue lebih tahu dibanding orang-orang yang baru kenal itu. Logika deh. Logika. Gue ini kemana-mana berdua, sampai dia minta ditemenin ngegosip aja, minta temenin gue. Mau kemana nih? Ada urusan kerjaan, gak taunya udah sampai malah ngegosip. Kalau mau gue bongkar semua mah banyak. WhatsAppnya dia tuh nggak ada yang gue hapus dari dia ngajakin gue ketemu, sampai gue tolak berkali-kali waktu gue masih dalam kasus perceraian sama Dipo. Ada gue. Jadi kalau jangan pada sok tahu, lu pada ada yang sok-sok aku mengenal dia kakak yang baik. Nah, kalau ada reak-reak nih gue keluarin. Logika netizen ya.
Orang yang baru kenal setahun sama orang yang udah kenal hampir 5 tahun dempet kayak biji, lebih tahu mana? Lebih tahu siapa? Gue tanya. Lebih tahu siapa? Logika kalian pakai. Lebih tahu siapa? Gue tanya. Hah? Lebih tahu yang setahun kah? Atau lebih tahu yang 5 tahun ya udah kayak biji? Coba. Logika lu dipakai ya. Yang enggak aja kalau ngomong. Ada lagi Suwaria juga bilang, aku mengenal dia baik sekali ini tuh.